Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik saja. Masih di episode 14, bagian ketiga, mengubah data. Mengubah data di sini perannya sangat penting dalam aplikasi, karena saat kita salah melakukan input data, maka kita harus mengubahnya atau mengoreksinya dengan menggunakan fitur update ini atau fitur ubah data. Ini lebih efektif ya dibanding dengan saat kita hapus input ulang gitu ya. Nah, ubah data ya. Form ubah data di sini sebenarnya sama dengan form menambah data. Bedanya, form ubah data sudah terisi oleh data apa yang akan kita ubah. Seperti berikut. Misalkan di sini kita akan mengubah data buku bahasa Indonesia. Gitu. Ubah, lalu simpan perubahan, selesai. Nah, bagaimana cara membuatnya? Mari kita buat. Data buku kita tampilkan semuanya ya. Kita ke view buku, ini filter kita ubah all. Seperti itu. Mari buat view untuk ubah data, ubah buku. ID buku di sini, ini adalah parameter yang akan dijadikan acuan saat kita mengambil data apa yang akan kita ubah, lalu masukkan ke dalam form ubah data. Gitu. Buku, objek get, where ID sama dengan ID buku yang kita pilih. Kita ambil dulu data buku yang akan kita pilih berdasarkan ID buku yang kita pilih, yang akan kita ubah, gitu ya. Lalu kita load template ya, ubah buku HTML. Nanti kita buat template itu. If request post, seperti biasa, gitu. Jika ada user mengirim data, mensubmit data perubahan, if request post, maka apa yang terjadi? Form buku kita isi dengan data yang dikirim atau yang disubmit oleh user, tambahkan parameter instan buku. Nah, instan di sini istilah lain dari kelas objek ya, objek kelas gitu. Kemudian if form is valid, simpan perubahan, form titik save. Jadi basically ini sama dengan saat kita menambah data gitu ya. Bedanya mungkin cuma di sini aja sih. Ya. Oke. Nah, setelah perubahan disimpan, apa yang terjadi? Biasanya akan di redirect, akan diarahkan kembali ke halaman ubah data itu sendiri gitu. Lalu muncul pesan, data berhasil diperbarui. Kira-kira seperti itu. Berarti di sini kita butuh redirect, bukan render. Di Django shortcut kita importkan redirect. Lalu di sini kita return redirect. Nah, URL-nya kemana? URL-nya ke ubah buku. Nah, nanti ini ubah buku adalah sebuah name ya, nama dari URL ubah buku nanti akan dijelaskan di bagian URL, parameternya apa? ID buku sama dengan ID buku yang kita pilih. Gitu. Else, sudah jelas ya, kalau user tidak mengirimkan data, tidak mensubmit data perubahan, maka yang ditampilkan hanyalah form ubah data dengan form input yang sudah terisi. Form buku, instan buku. Buku ini kita gunakan untuk mengambil ID ya dan juga judul. Lalu di sini baru kita render. Konteks, oke. View-nya seperti ini. Selanjutnya kita buat template. Klik kanan new file, ubah buku .html untuk merender form ubah data. Nah, karena sama dengan
tambah data formnya, berarti kita kopikan saja dari tambah buku HTML di sini, blok, paste di sana, gitu, diubah buku. Ini kita hapus dulu, call MD 6 ya, biar agak lebar. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah action, di bagian action. Action di sini, data yang akan kita ubah dikirimkan ke mana URL-nya. Kita buat pola URL seperti ini ya, buku. Oke, URL seperti ini. Nah, ini sebenarnya bisa kita singkat ya dengan cara menggunakan memanggilnya dengan Django template gitu. Seperti yang di bagian redirect itu sama dengan seperti ini. URL, kemudian name URL-nya apa, nanti akan dijelaskan di bagian URL. Ubah underscore buku, lalu parameternya apa? Buku titik ID. Nah, buku titik ID ini diambil dari view ubah buku yang dilempar ya, gitu. Di sini kita kasih judul ubah titik 2 judul bukunya, buku titik judul. Oke, gitu. Lalu ini kita ubah labelnya menjadi simpan dan kita buat tombol kembali untuk kembali ke data buku. Labelnya kembali. Oke. Save. Nah, ini belum jadi nih. Oke. Bagaimana cara mengakses ubah data buku? Misalkan di sini saya ingin mengubah PBO, pemrograman berorientasi objek gitu. Nah, kita buat link, buat tautan agar saat kita mengklik judul ini akan mengarah ke halaman ubah buku, ubah data gitu ya. Berarti kita ke template buku.html. Nah, di bagian sini ini kita kasih judul, kita kasih link biar bisa diklik, di-cut dulu. Ref, URL-nya kemana? Berarti ke ubah buku ya. Itu ya. URL, name-nya ubah buku, parameternya buku titik ID, ini buku diambil dari sini, for buku gitu. Lalu labelnya di sini judul ya, kita paste di sana. Set. Oke, seperti itu. Save. Kalau kita refresh, ups. Oh ya, ubah buku. No reverse match. Terakhir, kita buat URL-nya. Perpus URL titik py. Jangan lupa importkan view ubah bukunya. Ini sudah banyak ya, kita ganti dengan bintang saja. Importkan semua view. Lalu kita buat pola URL-nya buku slash ubah slash parameternya adalah ID buku. Nanti ini sifatnya dinamis ya, berubah-ubah sesuai dengan apa yang akan kita buka itu. View-nya ubah buku, koma name. Nah, nama dari URL ini adalah ubah underscore buku. Ini yang dipanggil name ubah buku ini di redirect dan juga di buku, juga diubah buku gitu ya. Jadi kenapa kita menggunakan name di sini? Nah, agar saat ada perubahan pola URL kita tidak mesti mengubah pola URL di setiap halaman template gitu. Ya, seperti itu. Nah, untuk buka juga sama, kita bisa membuat name dan lain-lain gitu kan, dan seterusnya. Oke, save, coba kita refresh. Nah, sekarang kita bisa diklik PBO. Klik. Oke. Sudah muncul halaman ubah data dan form inputnya sudah terisi dengan sesuai apa yang akan kita ubah gitu. Kalau kita ke bahasa Indonesia seperti itu, coba kita ubah bahasa. Simpan. Tidak terjadi apa-apa. Tapi datanya sudah berubah ya, coba kembali bahasa Indonesia. Nah, kita butuh yang namanya feedback ya, pesan
Gitu. Jika kita sudah kita mengirimkan data, gitu kan ya, menyimpan, kalau datanya sudah tersimpan, maka program akan memberikan feedback. Data berhasil diperbaharui. Gitu. Berarti diffuse di sini, gitu, kita tambahkan pesan, message yang akan dilempar ke halaman ubah buku saat ada perubahan data. Gitu. Kita imporkan dulu from Django.contrib import message pakai S. Lalu di sini message.success request, pesannya apa? Data berhasil diperbaharui. Tanda seru. Oke. Sekarang ke ubah buku HTML. Di sini baru kita panggil for message in message pakai S. If message. Kita gunakan kelas Bootstrap ya, alred success. Cetak di sini variabel pesannya, message, gitu. Oke. Coba kita refresh. Kita ubah menjadi PBO. Jumlah bukunya misalkan harusnya 200. Simpan. Oke. Data berhasil diperbarui. Ya, seperti ini. Jadi lebih apa ya? Lebih informatif gitu kan. Oh iya. Saya sudah berhasil mengubah data gitu kan ya. Ada feedbacknya di sini gitu. Kembali, coba kita ubah bagian yang lain, matematika, MTK gitu. Simpan. Oke. Nah, di bagian sini, di bagian ubah data di sini kita sudah mengenal juga tentang URL lebih lanjut ya. Ada seperti ini gitu. Menambahkan parameter di URL, kemudian menambahkan name di URL. Di buku juga sama, kita bisa membuat name, misalkan namanya buku, ini namanya penerbit, name namanya tambah buku gitu, tambah underscore buku ya gitu. Nah gitu. Oke, coba ya kita tambahkan tombol tambah buku di data buku di sini. Berarti buku, ini data buku ya, H3 gitu. Data buku. URL-nya ke tambah underscore buku. Tambah. Save. Refresh. URL URL ya, URL. Oke, save. Refresh. Oke. Tambah buku. Klik tambah buku. Kembali. Ya, itulah episode untuk mengubah buku ya. Mengubah data gitu. Jadi ini penting ya bagian ubah data buku ini. Jadi kalau misalkan kita salah input data, kita harus mengubahnya ya. Oh bisa nih kita ubah langsung di database-nya. Nah itu tidak efektif ya. Kita harus login dulu ke database-nya gitu kan, ke DBMS gitu kan, lebih simpel kita buat fitur gitu kan untuk ubah data seperti ini gitu kan. Apalagi hapus input ulang gitu kan, capek ya. Baik, itu saja yang bisa disampaikan di episode ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya.